Keputusan Lucille. Sayang, bagaimana bisa kau tahu? Tanya Sebastian masih tidak percaya. Dia menarik napasnya dalam sebelum kembali berkata, "Kamu udah tahu? Udah tempe?" Ucap Nana mencoba mencairkan suasana. Apalagi melihat wajah suaminya yang tegang membuat Nana gemas sendiri. "Sayang, aku serius." "Iya, aku juga." "Kamu kok bisa tahu sih?" "Mas, aku nggak buta kali. Aku lihat gimana interaksi kalian. Kelihatan jelas. Jelas kalau aku mantan dia." Nana mengangguk. Dia menegakkan tubuhnya, yang mana membuat Sebastian segera menggenggam tangan istrinya. Pikirnya Nana marah dan kesal. Tapi Nana bukan orang yang mudah marah dan kesal. Dia pendengar yang baik sebelum mengambil keputusan. Karena ada dua kemungkinan kalian saling tukar pandang dengan risih. Kalau nggak mantan pacar ya salah satu kalian punya utang yang belum dibayar. "Kenapa kamu gak bilang kalau kamu tahu?" Tanya Sebastian semakin mengeratkan pegangan tangannya. Dia takut istrinya menjauh dan marah. Meskipun Sebastian tidak melihat kekecewaan di wajah sang istri, tapi dia tidak pernah tahu isi sebenarnya hati sang istri. "Sayang, kenapa gak bilang sih?" "Aku penasaran aja sampai kapan kamu gak bakal bilang," ucap Nana dengan santai. Yang mana malah membuat Sebastian panik. Pikirnya Nana akan marah dan meninggalkannya. Maka darinya dia semakin mendekat. "Maaf sayang, aku tidak bermaksud membohongimu." Nana hanya mengangguk. "Oke, aku akan memasak lagi." "Sayang," rengek Sebastian. "Maafkan aku." "Mas, masa lalu bukan masa depan. Kalau kamu gak cerita pasti ada alasannya kan?" Sebastian mengangguk. "Tapi kamu gak marah kan?" "Enggak, kesal aja." Sebastian tetap menahan tangan istrinya saat hendak menjauh membuat Nana mengerutkan kening. "Aku mau masak." "Kalau kamu gak marah buktiin dulu." "Hah?" Tanpa aba-aba Sebastian langsung mengangkat Nana layaknya karung beras. "Mas," teriak Nana spontan, "turunin aku nggak?" "Nggak mau?" Katanya nggak marah, "jadi kita buktikan, oke?" Lucille tertawa tidak percaya melihat pengasuhnya mendapat riwayat telepon dari Hans. Dia tertawa kesal, "Belum juga 1 hari kau sudah berani mengkhianatiku." "Bukan begitu Nyonya. Tuan Hans hanya menanyakan keadaan Tuan Arnold. Dia juga hanya ingin mengetahui keberangkatan Anda karena Tuan Sebastian akan segera pulang." Lucille terdiam. Dia hanya ingin aku pergi. Dan pembantu itu tahu kalau Lucille adalah wanita bodoh yang mudah ditipu. Terlepas dari itu, sang pengasuh tidak bisa membuat rencana Lucille berjalan mulus, apalagi itu menyangkut nyawa Arnold. "Mohon percaya pada saya Nyonya, saya hanya pengasuh yang mencari uang, dan Tuan Hans hanya bertanya tentang keberangkatan Anda. Kapan Sebastian akan pulang? Saya dengar hari Minggu nanti. Saya hanya diminta memberi kabar jika Anda belum pulang ke Amerika hari Minggu nanti." Lucille menyeringai. Ternyata dia hanya ingin aku pergi. Beritahu dia kalau aku akan pergi hari Sabtu. "Ya." Pengasuh itu memasang wajah pura-pura terkejut, yang mana membuat mata Lucille melotot. "Lakukan saja, oke? Nanti gajimu akan aku tambah." "Baik Nyonya." "Sekarang persiapkan Mikael, dia akan tidur bersama ayahnya di rumah sakit." "Baik Nyonya." Lucille kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia memilih pakaian yang bagus. Saat tangannya sedang memilih pakaian di dalam koper, tangan Lucille berhenti sesaat. Dia tidak ingin jadi orang jahat. Tapi semuanya sudah terlanjur. Lucille ingin anaknya bisa mendapatkan segalanya. Jadi, dia akan melakukannya. Dengan botol kecil yang ada di tangannya. "Maafkan aku Arnold, kau akan membuangku begitu tahu Mikael bukan anakmu." Permintaan Nana. Pengasuh itu berhasil mendapatkan rambut Mikael. Rambut pria menjadi ayah kandungnya dan juga Arnold saat dia menemani Mikael bermain di ruangan bersama ayahnya. Beruntung saat itu Lucille sedang keluar membeli makan. Beralasan akan ke kamar mandi dulu, pengasuh itu berhasil keluar dari kamar pasien meninggalkan Lucille bersama anak dan suaminya di dalam sana. "Kita akan kembali lusa," ucap Arnold sambil mengusap Mikael yang tertidur pulas di sampingnya. Kalimat itu tentu saja membuat Lucille terkejut. "Sayang, kita harus melihat bagaimana Sebastian dan Nana, pernikahan mereka berhenti mengurusi mereka sebelum aku benar-benar tidak memberikan apapun pada Mikael. Kau tega melakukan itu padaku, pada Mikael, dia anakmu." "Lucille sayang, aku percaya pada Sebastian. Lagi pula aku melihat ketulusan dalam menantuku, jadi Sebastian akan baik-baik saja. Aku juga memberinya waktu untuk membuat istrinya hamil, jadi semua akan baik-baik saja. Tahap, keputusanku bulat, aku sudah menghubungi asistenku untuk menjemputku." Lucille menarik napas dalam. "Baiklah," ucap Lucille pada akhirnya.
Aku akan keluar sebentar, ucap Lucille melanjutkan. Dia keluar dari kamar pasien itu dengan wajah kesal. Lucille segera menghubungi mantan kekasihnya itu saat berada di ruangan yang sepi, tepatnya di tangga darurat. Halo, sayangku, ada apa? Tanya Step yang merupakan ayah kandung dari Mikhail. Aku akan pulang ke Amerika, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengganggu Nana dan Sebastian. Ingat, tapi apa yang aku katakan, singkirkan saja Arnold. Dengan begitu kau akan mendapatkan setengah hartanya. Jika perusahaan utama jatuh pada Sebastian, maka anak kita hanya mendapat tidak lebih dari setengahnya. Lucille menarik napas dalam. Ayolah Lucille, aku hanya melakukan ini demi anak kita. Jangan berpikir kau ingin Mikhail miskin. Aku tidak menginginkannya, tapi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Tidak akan. Racun itu sudah aku buat sedemikian rupa, jadi penyakitnya akan parah. Mereka akan tahu itu akibat penyakit. Baiklah, akan aku coba. Tapi, aku akan mencobanya nanti di Amerika supaya tidak ada yang curiga. Hei, lebih cepat lebih baik. Lucille kembali berpikir. Nana mendorong dada suaminya untuk berhenti melakukan ciuman di lehernya. Capek, ucap Nana yang menyerah. Yang mana malah membuat Sebastian semakin puas dan memberikan beberapa ciuman di bibir sang istri. Udah dulu mas. Oke, ucap Sebastian menurut. Dia menarik istrinya ke dalam pelukannya supaya bisa melanjutkan ke dalam sesi berikutnya. Sayang, kamu mau tahu tentang aku dan Lucille? Tidak, ucap Nana singkat. Sayang, kau masih marah bukan? Mas, aku tidak marah, percaya padaku. Lalu kenapa tidak ingin tahu tentang ceritaku dan Lucille? Daripada menceritakan masa lalumu, ayo kita buat cerita kita sendiri. Dan kalimat itu tentu saja membuat pipi Sebastian memerah. Dia semakin mengeratkan pelukannya pada sang istri. Aku sangat mencintaimu sayang. Mas? Iya, kau juga mencintaiku bukan? Bagaimana kalau kita pulang? Apa? Aku dengar ayah mertua sedang sakit dan Epe mengabari kalau mereka akan pulang lusa. Setidaknya kita harus mengantarkan mereka. Sebastian diam. Dia malas untuk berurusan dengan Lucille ataupun Arnold. Meskipun Sebastian punya bukti yang kuat kalau Mikhail bukan anak dari Arnold, dia tidak siap melakukannya sekarang. Mas, iya sayang, aku ingin jujur. Aku merasakan aura jahat pada Lucille. Dia sepertinya tidak menyukai keluarga kita. Itu memang kenyataannya. Dan aku pikir itu juga berlaku pada ayahmu. Setidaknya tunjukkan kepedulianmu padanya agar Lucille tidak berbuat seenaknya. Sebastian kembali menarik napas. Sebenarnya aku malas bertemu dengannya. Mas, ayahmu tidak malas saat membuatmu? Skakmat.